dapat ilmu lah sih, kita sama-sama tukar-tukar ilmu ya. Jadi kalau saya lagi ada ceramah Indonesia tempat lain, saya lagi bagus Indonesianya. Ya, katanya tak apa-apa Pak Polisi, nggak khawatir, jangan khawatir. Kalau lampu lintas saya rusak, saya boleh membantunya. Diri tegak, buka. Bagus kata Pak Polisi, Anda mampu mengubahnya. Foto. Itu nggak boleh ibu, berlebih-lebihan sampai macam Pontianak harum bukan malam, sumber bolong apa semua tuh. Ya, tetapi kalau di rumah cukup dengan bawang dan timun saja, tidak menghadap suaminya, ya, sama yang pedas sejuk putih, lepak putih, ya, budanya sampai suami pun kaget dan mundur nggak maju terus. Dan ini aku kan Pontianak ini. Tetap harus bersolek berlebih-lebihan, tujuannya untuk menggoda orang lain ataupun bukan muhrim, lelaki asing, ajnabi, di luar saja bekerja di solek dan lebihan. Niatnya memang betul-betul dia menggoda orang lelaki yang bukan muhrim, itu takrobus zina, berdosa. Maaf kakak ibu ya, kalau yang berdosa saya katakan berdosa, yang halal saya katakan halal, yang haram saya katakan haram. Kulil haq walau kana murra, katakanlah yang benar walaupun pahit. Ubat itu kalau kita mau sembuh, kita mau telan yang memang pahit. Tidak ada obat yang manis. Kalau obat yang manis buat anak-anak kecil, madu pun ya pahit-pahit sedikit. Ya begitu. Ya, saya insyaallah diberikan kekuatan oleh Allah Taala untuk menyatakan, saya selalu berdoa, ya Allah, ya tunjukkanlah kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan berilah kekuatan padaku untuk mengikutinya, untuk menyatakannya. Ya, karena ada yang bapak ustaz yang lain, ya, bila dijemput, ya, yang majlis-majlis besar, ini macam mana Pak Ustaz ya? Ini haram kan? Halal. Kalau saya cakap haram kan kecil hati yang mengajurnya. Cakap halal memang benda itu haram. Ada satu majlis campur dengan nyanyi-nyanyiannya, joget-jogetnya. Habis Pak Ustaz, apa itu hukumnya Pak Ustaz? Ini halal lah. Halal campur haram jadi haram. Yang hukum baru. Nah itu enggak boleh ya. Itu semua dilaknat oleh Allah Taala, akan dituntut ini ya di yaumul kiamah pembicara agama. Apa beli gaji apakah itu orang yang kecil ya, ini sudah besar ya, ada sama mana tadi? SI Aisyah tadi kan yang tak pernah berzina, duduk berdua-duaan, duduk berdua-duaan. Yang ketiganya siapa mas? Syaitan. Ya, itu lagi mak bapak jauh di sana, di jatuh di sana, nggak nampak. Kita berdua semua di sini bagus, setan yang menunjuknya. Ya, lagu-lagunya pun lagu-lagu yang supaya bila kita berdua berdansa, bila kita berdua la 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 la. Apalagi yang terbaru acas biasa itu berdua denganmu pasti lebih baik. Syaitan yakin itu. Bagusnya tuh. Orang Indonesia yang pelit mas, pelit tapi benar. Ya filmnya suka film Indonesia, lagunya lagu Indonesia, tapi kenapa orang Indonesia nggak mau dia? Sian kita, ya sama saudara sekalian. Tapi nggak balas. Ya kalau kita masuk secara baik, ya secara mengikut tertib, ya kerajaan Indonesia sambut dengan tangan terbuka. Ya cuma yang nakal-nakal sedikit itu. Yang keluar enggak ikut pergi dan sebagainya. Tapi apa boleh buat, kerajaan Indonesia mau jaga rakyat juga ya. Sama kerajaan Indonesia kalau yang masuk secara enggak baik, kalau saya masuk secara sembrono ke Indonesia, ya saya dibubur juga. Ya sama-sama lah. Jadi sama-sama kalau kita duduk di mana-mana kita ikut undang-undang yang sama. Ya begitu. Yang enggak ada masalah kita terima dengan tangan terbuka. Ya. Duduk berdua-duaan, ta'rif ulama takrobus zina. Ya, kalau kita nak bersama, nak ada masalah dengan orang wanita, dengan ibu-ibu, ya kita ajak kawan, ya, ataupun kita dengan secara beramai-ramai begini, tidak ada masalah. Ya, kalau kita berdua-duaan, bersunyi-sunyian, ya, oke. Kemudian takrobus zina tadi, ajakkan mata. Apa yang dikatakan ajakkan mata? Melihat lelaki asing ataupun perempuan asing yang bukan muhrim
dengan pandangan nafsu syahwat, itu disebut sebagai, kata ulama, sebagai taqrabuz zina juga. Perkara-perkara muqaddimah zina, ataupun pendahuluan zina yang dilaknat oleh Allah, yang akan boleh menjurus kepada zina. Dia melihat sama-sama rekan-rekan sekerjanya di Kilang Jayanya, dan contohnya, tapi dengan pandangan bukan sebagai rekan sekerja, tetapi di pandangan dengan penuh nafsu syahwat. Dia scan, pakai seluar dalam warna apa, berapa size-nya dia tahu. Tak kira yang cewek tengok cowok ataupun cowok tengok cewek, ceweknya pun lebih kurang juga tengok yang jantannya pun boleh scan. Ini pakai crocodile camel, itu bahaya. Pandangan dengan pandangan nafsu syahwat, hukumnya adalah berdosa. Ya, taqrabuz zina. Yang kelima yang ditarik ulama ialah tentang pakaian yang menjolok mata, menjolok hidung. Macam mana pakaian menjolok hidung? Bahunya dulu. Dari sini mau pergi kerja, kilanya di barangkali di luar sana sudah bau. Ini mesti si Suryati mau sampai ini. Ada yang Suryati? Kita nggak ada ya. Nama rumah saya Sudiana. Dia dari mana? Dia lupa. Jabatan dia dan tidak tahu. Dia tadi sudah kawin sama cewek sini, muda sikit. Saya rapat dengan ramai kawan-kawan saya, Pak Agus di Subang Jaya, sama-sama kerja di KFC dulu, di Kentucky Fried Chicken dulu. Saya selalu rapat dengan simbiosis dengan rekan-rekan sama Indonesia. Jadi bila si Pak Agus telefon saya, ini baunya bau Indonesia ini. Ini pengalaman saya jemput. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, insyaallah. Kemudian yang tadi itu yang kelima yang ditarik ulama sebagai taqrabuz zina, yang pakaian yang menjolok mata. Minta maaf ya ibu ya, kalau kita berketerampilan sebagai muslimah yang solehah, insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Begitu penampilannya jangan sampai terlalu ketat, sedat, padat, mantap, singkat sampai nampak pusat. Singkat sampai nampak pusat, melekat lagi. Godaan syaitan memang cekam. Pak Imam, Pak Lebay, Pak Ustaz melihat tertanggal ketayang. Jantan mana yang tidak terpikat? Mula-mula jauh, lama-lama dekat. Akhirnya ajak buat maksi, maka berlakulah perbuatan yang terlaknat, maka mengalirlah benih jantan ke parang, perut yang kempis menjadi bulan, baru menyesal, baru nak bertobat. Perut yang bulan apa nak dibuang, menangis bersekat-sekat, nak dilahirkan, nak dikerat-kerat. Akhirnya bayi comel yang cukup sifat dibuang merata tempat. Tak percaya tengok TV, tanyalah edisi siasat. Yang ketiga malam mau hafal.